Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini penyebab kenapa pinjol dan debt collector makin ganas terhadap diri Anda, sehingga tidak ada ampun sama sekali bagi si pinjol terhadap nasabah yang belum melakukan pembayaran. Penyebabnya ada, teman-teman. Bukan tanpa sebab segala sesuatu itu, apalagi keganasan-keganasan yang mereka lakukan, mengingat setelah 31 Juli 2025 terutama untuk Anda yang mengalami macet-macet bayar di pinjol-pinjol legal. Terus dengan hal seperti itu, bagaimana caranya kita untuk mengatasinya? Oke, di akhir video saya akan jelaskan ya buat teman-teman semuanya, apa yang harus Anda lakukan dan seperti apa cara kita untuk mengatasinya, supaya ini tidak berlarut-larut terus-menerus, bahkan sampai mengganggu proses kita buat ke depannya. Sehingga banyak orang dalam posisi seperti ini malah nekat melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu merugikan diri mereka. Tapi sebelumnya, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang baru jumpa dengan channel ini, yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi. Penyebab pinjol makin ganas, debt collector makin ngeri. Kan terkadang teman-teman selalu sampaikan sama saya tuh, "Bang, kenapa ini bang? Kredit Pintar setiap hari bang mencaci maki saya, mengancam saya." Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, saya tahu persis itu dilakukan oleh Kredit Pintar. Itu yang disampaikan teman-teman. Habis itu dari Samir nih bang, dari pinjam duit bang, kejam banget bang. Padahal udah disampaikan, saya nggak mampu bayar. Kira-kira apa ya bang solusinya dalam hal ini? Nah, kita kenali dulu penyebabnya teman-teman. Penyebab yang paling utama kenapa debt collector itu makin ganas dan makin garang, bahkan sampai berulang-ulang kali meneror kontak darurat bahkan orang di luar dari Kondar. Hal yang pertama, kesalahan terjadi pada si debitur. Ya, kesalahan yang paling dasar karena dia tidak membayar hutang, itu sudah pasti ya. Kesalahan yang nomor dua teman-teman semuanya, Anda ada kesesatan dalam berkomunikasi. Kenapa saya bilangin kesesatan dalam berkomunikasi? Saya masih menemukan orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan pinjol maupun debt collector. Kenapa merendahkan diri? Sampai memohon-mohon maaf, memohon-mohon supaya datanya jangan disebar, supaya jangan dihubungi dulu, dan pokoknya Anda di posisi itu, Anda menjanjikan sesuatu pada mereka, tapi di balik janji yang Anda bikin, Anda menunjukkan bahwa Anda sedang ketakutan. Ya, kalau Anda melakukan hal ini teman-teman, apalagi Anda mendapatkan chat, contoh, Anda kalau tidak melakukan pembayaran sampai jam 17 sore ini, siap-siap data Anda akan kami sebarkan atau kami akan memperluas penagihan kami. Ya, mendengar kata-kata seperti itu, seringkali saya menemukan orang-orang langsung baperan dan dia langsung beranggapan semua yang diucapkan debt collector adalah hal yang benar, sehingga dia memohon-mohon maaf, memohon-mohon ampun. Apakah kata maaf ini adalah kata yang dilarang? Tentu tidak. Kata maaf adalah kata yang sangat mulia. Ya, bahkan sebelum orang lain meminta maaf, nggak apa-apa kita lebih awal meminta maaf lebih duluan. Tapi ini tidak berlaku untuk pinjaman online ataupun debt collector. Kalau hal ini Anda lakukan, kalau hal ini Anda praktekkan, Anda tahu imbasnya apa? Debt collector akan tahu kapasitas Anda, bahwasannya mereka merasa berhasil karena mereka melontarkan kata-kata itu dan berhasil membuat Anda ketakutan. Ketika debt collector menampak satu celah dalam hal itu, debt collector akan bertahan di posisi itu untuk menekan Anda yang lebih parah lagi. Ya, itu harus dikurangi teman-teman semuanya, untuk kita tidak perlu merendahkan diri kita. Ingat, Anda telat bayar, Anda dibebankan dengan denda. Ya, Anda meminjam di pinjol, Anda dibebankan dengan bunga.
Sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar, pinjol telah mengkaji hal ini lebih matang. Kalau nggak mungkin pinjol mau memberikan dananya kepada Anda kalau pinjol tidak mempersiapkan risikonya dengan matang dan maksimal. Itu yang harus teman-teman catat. Ya, jadi mulai sekarang hentikan berkomunikasi yang menunjukkan suatu kelemahan terhadap diri Anda. Jadi Anda yang membuka celah supaya debt collector terus menekan Anda. Itu penyebabnya, teman-teman. Ya, makanya seringkali Anda dicaci maki, dihina, diancam-ancam dan segala macam, tapi Anda menunjukkan suatu ketakutan sehingga hal itu makin menjadi-jadi. Itu sasarannya baru sama Anda. Habis itu pada kontak darurat. Memang kontak darurat kita tidak bisa mengendalikan secara penuh. Ya, nggak mungkin juga kita bisa menyampaikan, woi jangan direspon dong, memang nggak bisa. Ya, tapi kenapa kontak darurat Anda menjadi sasaran penagihan berulang-ulang kali? Seringkali atau sering juga dilakukan oleh kontak darurat kekepoan yang terjadi. Ketika debt collector menyampaikan, tolong sampaikan kepada ini, bayar hutangnya di sini sesegera mungkin. Kalau enggak, Anda akan menjadi imbas dan segala macam. Itu bahasa yang dipergunakan oleh debt collector. Kontak darurat Anda malah menjanjikan sesuatu. Oke, nanti kalau saya ketemu dengan dia, saya akan sampaikan. Nah, ketika ada bahasa seperti itu, berarti kontak darurat Anda telah masuk dalam perangkap. Ya, apakah kita mampu Bang untuk mencegah kontak darurat? Nggak bisa. Karena memang lahirnya dari kekepoan mereka, dari ketidaktahuan mereka. Hal apa yang harusnya kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan tentang hal ini? Ya, nanti kita bahas di akhir video, teman-teman. Habis itu lagi, ya, ini untuk poin yang nomor 3, teman-teman. Ini yang sangat susah dan sangat sulit untuk dilakukan oleh orang-orang. Sebenarnya perkaranya simpel gitu loh, tapi begitu berat bagi orang-orang ketika sudah dihadapkan dengan hal ini. Anda sengaja membiarkan tentang nomor WA, telepon, dan email. Ini adalah hal kekuatan yang sangat penting. Saya selalu sampaikan sama teman-teman. Tapi banyak orang yang berdalih sama saya, Bang kalau ganti nomor, kontak saya dihubungi. Bang kalau ganti nomor, kontak darurat saya dihubungi. Bang kalau hapus email, segala macam, nanti kita nggak tahu lagi kapan dia mau datang ke rumah. Emang kalau nomormu aktif, ya, nomormu aktif, WA-mu aktif, emailmu ada, kamu tahu kapan DC datang ke rumah? Emang pinjol membocorkan kapan dia mau datang ke rumah? Kalau bahasa yang disampaikan DC itu menandakan dia tidak datang ke rumah. Selagi masih ada DC yang menyampaikan siap-siap kami akan berkunjung ke rumah, menandakan mereka tidak datang ke rumah gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya dengan telepon, WhatsApp, dan email gitu loh. Telepon, WhatsApp, dan email ini lebih kepada membikinkan kepanikan dalam dirimu aja gitu loh. Ya, sehingga hal-hal seperti tadi muncul. Mereka sengaja menjebak Anda dengan hal seperti itu gitu loh. Contoh mereka kirimkan chat WhatsApp, nanti begitu nampak centang biru 2 dan segala macam, itu makin panjang. Apalagi Anda respon dengan menunjukkan ketakutan, itu mereka makin menjadi-jadi gitu loh. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau mempraktekkan hal ini? Padahal perkaranya simpel loh, tinggal cabut nomor, hapus WA, ganti email, udah selesai. Tapi begitu banyak drama yang Anda lahirkan. Nanti datang DC ke rumah, nanti menyebarkan data, kita nggak bisa dihubungi kontak kita yang dihajar dan segala macam. Itu nggak ada, teman-teman semuanya. Nggak ada hubungannya. Nomormu aktif, nomormu tidak aktif, kamu tidak bayar, mereka akan melahirkan pihak ketiga dari orang sekitar. Asal kamu tahu. Dari mana dasar pihak ketiga ini? Dari orang sekitar. Orang sekitar seperti apa Bang? Orang sekitarmu yang nantinya akan terpengaruh dengan ucapan DC. Contoh, ketika kondarmu dihubungi, dia menyampaikan, selamat siang, kata si A, hutang yang terjadi sebanyak segini, itu Anda yang memakai dan Anda yang mau membayar. Kira-kira kontak darurat Anda terima atau tidak? Di saat kontak darurat Anda tidak terima, di saat itu dia telah menjadi debt collector tambahan oleh si pinjol tanpa digaji. Ya, jadi gak ada hubungannya dengan telepon, WhatsApp, dan email. Itu adalah penyebab kenapa debt collector makin ganas. Nah, untuk mengatasinya, sekarang kita balik untuk mengatasi. Bagaimana cara mengatasi semua ini? Yang pertama, teman-teman, tak lain, Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda harus lebih fokus. Anda tidak usah lagi menunjukkan kelemahan Anda di hadapan debt collector. Ketika mereka meng-chat, ya,
Daripada Anda mohon maaf, kalau Anda menerima satu kata mereka akan menyebarluaskan data dan segala macam, mendingan Anda abaikan aja. Kapan perlu, Anda hapus WA Anda. Ya. Habis itu email juga. Kalau ada proses hukum, kunjungan ke rumah, pengalihan data ke pihak ketiga, Anda nggak usah terpancing. Hal itu hanya pancingan supaya Anda membalas chat WhatsApp mereka tadi. Ya, faktanya nggak ada gitu loh. Mereka menilai Anda dari sana. Jadi kalau Anda melihat kapan DC datang ke rumah, itu yang menentukan nggak ada. Tapi siapakah yang akan dikunjungi oleh debt collector? Anda yang selalu bermental lemah. Anda akan dikunjungi paling utama. Debt collector menilainya dari sana. Seperti apa track record orang ini selama dilakukan penagihan? Oh, dia bermental lemah nih. Kayaknya dia ketakutan nih mau dikunjungi. Anda menjadi sasaran utama. Ya, makanya perbaiki mental Anda, robah cara Anda berpikir. Oke. Habis itu yang terakhir adalah mau tidak mau, kalau mental Anda tidak bisa diajak kompromi, putus semua komunikasi yang terhubung. Stop semua drama yang Anda bayangkan bahwasannya akan penyebaran luas data, menghubungi kondar, menghubungi kontak, hal itu nggak ada. Tinggal sekarang hari ini tanyakan ke diri Anda, mau atau tidak Anda mempraktikkan ini. Kalau tidak mau, ya udah siap-siap gitu loh. Anda akan jauh lebih hancur daripada sekarang. Ingat, kita sudah mendekati akhir tahun, teman-teman. Nggak beberapa bulan lagi, tahun 2025 akan kita tinggalkan. Apakah Anda mau mengukir sejarah yang kelam di tahun 2025? Ya, atau Anda mau menjadikan ini sebagai pengalaman untuk hal yang cerah di tahun 2026? Kembali ke diri Anda. Ya, pikiran dan mental Anda menentukan nasib Anda di tahun depan, teman-teman. Mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau Anda pengen merubah, silahkan Anda praktekkan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik, teman-teman. Ini laporan, kenapa saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya. Anda yang masih bersikeras ya mempertahankan nomor telepon, WhatsApp dan email, tolong mental Anda dikondisikan gitu loh. Kalau mental Anda tidak baik-baik saja, saya lebih sarankan Anda putus semua komunikasi yang terhubung. Akhirnya nggak jadi seperti ini. Ya, kalau Anda tetap mempertahankan nomor telepon, WhatsApp dan email, nggak ada masalah. Tapi mental Anda tolong diperbaiki. Nggak bisa mental Anda hanya dikit-dikit baper, dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit kecemasan. Tapi Anda tidak sadar bahwasannya sumbernya itu ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Mau Anda putar kemanapun, sumber masalahnya aktif di tangan Anda, masalah ini tidak akan pernah selesai. Itu yang selalu saya sampaikan sama teman-teman. Ditambah lagi sekarang sudah awal Agustus gitu loh. Saya sampaikan seperti itu buat teman-teman semuanya. Tolong ya. Ini ada salah satu dari follower saya juga, yang mana dia menyampaikan di sini, selamat siang Bang Med, bisa bantu viralkankah es pinjam menghubungi keluar kondar? Es pinjam menghubungi keluar kondar. Apanya yang mau diviralkan? Ya, dia menghubungi keluar kondar, catat buktinya, simpan buktinya, berhenti bayar seumur hidup. Kayak gitu kita mengasih ganjaran sama mereka gitu loh. Kalau enggak, mereka tetap aja akan melanggar aturan kalau kita teruskan membayarnya. Jadi kalau kita menemukan celah bahwasanya mereka keluar dari aturan, keluar dari larangan yang ada, kita pun juga bisa loh, tidak perlu kita sesuai dengan aturan, berhenti membayar. Selesai sampai di situ gitu loh. Ngapain kita ikut-ikutin drama mereka yang begana, yang begini dan segala macam. Sementara mereka tidak mengikuti dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Seperti itu ya. Dengan dalih pembaharuan data. Dan ini tidak menyebutkan aplikasinya, mention ke IG istri saya. Oke. Siang kakak, saya kolektor lapangan, mau titip pesan tagihan suami Anda nih, utang udah telat 2 hari, selesaikan sekarang. Kenapa dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi? Karena dia takut. Karena dia tahu ada salah mereka. Kesalahan mereka adalah dilarang melakukan menghubungi luar dari si konsumennya gitu loh. Ya, kan sudah ada larangan, dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Ya, jadi nggak ada, walaupun itu istri dan segala macam, itu kan dilarang gitu loh. Ya, ke kontak darurat aja tidak diperbolehkan kok melakukan penagihan, apalagi sampai ke istri ya. Habis itu semua data lengkap sebelum jam 1 siang, belum masuk pembayaran, kita konfirmasi ke kerjaan Pak.
Untung oke, bantu sampai ini kakak, kita tunggu utangnya ya sebelum konfirmasi ke PT. Iya, yang jelas mereka sudah ketakutan lebih awal. Mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi gitu loh ya. Ditambah lagi sedebeturnya saya ada beberapa pindar. S Pinjam, GoPay, ada Pundi, Rucep, EasyCash, ada kami, Indodana, Kredivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 aplikasi. Kalau semuanya sudah jatuh tempo, kita mau senggol yang mana nih? Kita senggol si Shopee-nya, kita senggol S Pinjamnya, nggak mungkin. Ya kalau semuanya sudah jatuh tempo. Jalan satu-satunya ya seperti tadi. Kalau mereka sudah menyalahi aturan, mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, simpan buktinya, berhenti membayar. Itu jalur yang paling tepat gitu loh teman-teman semuanya. Jadi bukan berarti kita, wah ini gimana nih bang, ini gimana nih bang, capek nanti hidup kita kalau seperti itu. Semuanya harus kita terjemahkan. Padahal kita sudah tahu nih sumber masalahnya ada di mana. Sumber masalahnya ada karena kita membiarkan komunikasi. Biasanya orang-orang berpikir, kalau kita putus komunikasi bang, takutnya merembes ke kontak-kontak kita. Nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya di sana gitu loh. Ini ranah pinjaman online, mereka tidak akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nomormu aktif, nomormu tidak aktif, kamu respon tidak respon, kamu tidak membayar, kontakmu tetap menjadi sasaran. Supaya mempermalukan. Kalau kamu sudah malu, pasti kamu mau bayar, ya kan? Walaupun nggak ada uang, pasti kamu gali lubang tutup lubang. Ini yang mereka butuhkan. Ya, apalagi sudah meminjam sebanyak ini ya. 8 aplikasi, padahal aturan OJK cuma bolehnya 3 aplikasi. Harusnya kamu laporkan ke OJK nih. Bagaimana nih OJK? Saya meminjam sejak tahun ini. Ya, sejak tahun 2024 atau sejak awal 2025, tapi saya mendapatkan 8 aplikasi. Bagaimana dengan aturan Anda yang maksimal cuma 3? Ini saya sudah lolos 8 aplikasi. Bagaimana ini dengan aturan? Kan harusnya seperti itu. Sudah beberapa mengancam dan menghubungi keluar dari Kondar. Mereka mengancam tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasi. Capek untuk galop dan tulop, sekarang saya fokus untuk memperbaiki ekonomi dulu. Saya udah galbay kurang lebih 1-2 bulan. Nah 1-2 bulan ada 8 aplikasi gitu loh. Galop dan tulop itu nggak benar teman-teman. Gali lubang tutup lubang itu hanya lebih menyengsarakanmu. Ya, itu akan gimana ya, tambah memperbanyak hutangmu yang terjadi gitu loh. Itu yang terjadi keadaannya teman-teman semuanya. Ya, yang ada hutang yang 1 atau 2 aplikasi menjadi 4, menjadi 5, sekarang menjadi 8. Ini gara-gara gali lubang tutup lubang. Sumbernya dari mana? Karena ketakutan tadi. Anda beranggap enteng semuanya dan akhirnya seperti ini. Makanya inilah yang perlu diperbaiki oleh teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin lepas dari jeratan pinjaman online, hentikan gali lubang tutup lubang. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya. Karena semakin kamu gali, semakin besar, semakin banyak hutang-hutang itu. Ini yang 2 aja nggak mampu membayar, gimana 5 aplikasi, gimana 6 aplikasi. Ini dipikirkan ya. Habis itu lagi Bang Med izin bertanya, untuk DC atau FC apakah boleh meminta menagih selain debetur? Tidak diperbolehkan. Dilarang melakukan penagihan selain dari si konsumen. Dilarang melakukan penagihan di luar alamat si konsumen. Ya, itu ada dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Makanya saya bilangin, simpan semua bukti-bukti mereka menagih di luar dari si konsumennya. Catat buktinya itu berhenti membayar. Itu jalurnya teman-temanku ya. Karena FC Kredivo datang ke rumah dan meminta ke ibu sambung saya untuk membayarkan dulu karena saya lagi kerja di lokasi yang berada di pelosok Kalimantan. Terima kasih. Simpan buktinya. Ya, simpan buktinya baik-baik. Berhenti membayar. Itu jalurnya gitu loh. Jadi kalau Anda masih ikuti drama mereka, yang ada Anda akan hancur. Paham ya teman-teman semuanya? Dan Anda boleh lanjutkan juga untuk menonton video ini biar Anda lebih paham juga. Silahkan dulu teman-teman.